Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau dekat pada kami, tapi yang dekat ini seringkali tidak kami mengerti dengan baik. Engkau ada dalam hati kami, namun seringkali kami tidak menyadari kehadiran-Mu. Bantulah kami ya Bapa untuk membuang segala halangan, segala hambatan. Paling tidak kami dapat merasakan bahwa Engkau selalu hadir membimbing menuntun kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, mungkin Anda tidak mengerti dan tidak tahu judul renungan yang selalu saya buat setiap hari. Intimior intimo meo. Intimior intimo meo. Kalimat ini berasal dari Santo Agustinus yang berarti Tuhan itu lebih dekat dengan diriku daripada diriku. Sekali lagi, Tuhan itu lebih dekat dengan diriku daripada diriku. Ungkapan ini sungguh suatu yang bagi saya sangat mendalam. Sangat-sangat mendalam bahwa Tuhan lebih tahu diriku daripada diriku. Hidup manusia itu misteri, diriku juga misteri. Bahkan seringkali saya pun tidak tahu apa yang menjadi perasaan, pikiran yang tersembunyi di dalam lubuk hati saya yang terdalam. Dan itu kita semua, Anda dan saya. Manusia itu merupakan misteri bagi dirinya sendiri. Ya, dengan pikiran saja kita kerap kali tidak mengerti, bahkan seringkali out of control. Dengan mulut kita, dengan kesadaran kita. Ya. Nah, karena begitu misterinya kita sendiri yang selalu harus diperdalam, maka kita selalu dalam proses menjadi. Proses menjadi. Ya. Nah, disitulah kita lihat bahwa Tuhan itu sudah ada dalam diri kita. Dan Dia lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan dasarku. Apa yang menjadi keinginanku yang paling dalam. Nah, kita seringkali terpengaruh, digerakkan oleh sesuatu yang kita sebut dengan keinginan, dengan kebutuhan. Ya. Keinginan dan kebutuhan. Belum tentu keinginan itu sesuai dengan kebutuhan. Saya butuh apa? Saya butuh sehat. Ya. Maka dengan butuh kesehatan itu, maka saya harus olahraga, makan yang bagus, makan yang teratur, tidak berlebihan. Ya. Lalu juga olahraga. Jadi itu kesehatan saya. Saya butuh itu. Tapi seringkali keinginan saya lebih daripada itu. Ya, makan yang banyak, ya berlemak, lalu berdaging, berapalah katakanlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, maka saya harus belajar mencari lebih dalam kebutuhan saya apa. Ya, sebagai manusia, sebagai pribadi. Nah, itulah. Maka para saudaraku terkasih, tetapi Tuhan lebih tahu itu. Yang apa kita butuhkan. Maka kita belajar mendengarkan apa yang menjadi kebutuhanku dan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam diriku. Yang kedua, saya katakan sejak kita dibaptis, kita itu diberi karunia Tritunggal Maha Kudus hadir dalam diriku, dalam diri Anda. Dan ini anugerah yang besar sekali, gitu, luar biasa. Kemuliaan Tuhan itu diberikan kepada kita. Nanti dalam bacaan Injil kita akan mendengarkan yang suatu yang menurut saya sangat penting dikatakan begini. Ya, bagus sekali. Aku telah memberikan kepada mereka atau kepada kita semua kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi Yesus itu dalam karya penebusan di dunia itu apa? Dia memberi kemuliaan yang Tuhan Bapa berikan kepada Dia, gitu loh. Supaya kita berada di mana Yesus berada. Supaya kemuliaan kita menyerupai kemuliaan Kristus. Maka sebetulnya kalau dikatakan Yesus itu saudara kita, saudara sulung kita. Karena Tuhan memberikan kemuliaan yang ada pada Yesus itu, dan Yesus memberikan itu kepadaku. Ya. Jadi aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Karena kita diberikan kemuliaan, maka supaya kita bersatu gitu loh. Yang percaya pada Yesus itu bersatu, sama seperti
Bapa dan aku adalah satu. Jadi sebetulnya sangat luar biasa, saudaraku yang terkasih, ya. Yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi dalam sejarah keselamatan kita dilahirkan. Setiap orang dilahirkan. Dan kita diberi kelahiran itu apa? Suara hati. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Itu semua diberikan. Tapi ketika dibaptis, kita hanya dicurkan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu diberikan kepada aku, dan aku adalah anak Allah, anak Bapa. Seperti Yesus adalah anak Bapa. Itulah kemuliaan. Ya. Jadi ketika dibaptis itu kemuliaan Kristus ada dalam diriku. Aku ada anak seperti Yesus adalah anak. Seperti Bapa mencintai kamu, demikian pun Bapa mencintai aku. Sehingga aku mencintai kamu. Supaya kamu juga mencintai Bapa dan aku. Nah, kemuliaan itu menjadi besar. Kemuliaan itu juga berarti kita diajak ya, dalam relasi ilahi. Ya, dalam relasi ilahi. Dan kita karena anak, maka kita mendapat hak besar untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Dan karena kita mendapat Roh Kudus, maka kita juga mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa dan Putra. Oh, luar biasa. Itulah kemuliaan yang sebetulnya Tuhan berikan kepadaku dengan peristiwa, terutama dalam peristiwa Paskah ini. Ya. Para rasul mengalami, melihat risen Christ. Yesus yang bangkit, Yesus yang mulia. Yesus datang menampakkan diri setelah kebangkitan 40 hari. Mengajar kepada para rasul bersama Bunda Maria, dididik segala macam, di-sharingkan pengalaman, diingatkan lagi, review pelajaran-pelajaran yang telah diberikan Yesus sebelumnya. Maka kalau Anda perhatikan dalam bacaan Injil dalam minggu terakhir ini, selalu bicara tentang dalam perjamuan malam terakhir. Yesus mengingatkan lagi, karena itu inti dari semua ajaran Yesus. Ya, sebagai anak, supaya para rasul tahu dan sadar kalian ini adalah anak, ya, anak emasku dalam kata. Seperti bola mata dikatakan oleh pemazmur. Bola mata yang diperhatikan. Nah, dalam proses 40 hari itu saya memikirkan begini loh. Ketika Yesus mengajar, mendidik para rasul terus-menerus selama 40 hari. Di situ juga Yesus men-sharingkan pengalamannya. Bunda Maria juga men-sharingkan pengalamannya. Kenapa saya katakan begitu? Coba peristiwa Bunda Maria mendapat kabar dari malaikat Tuhan. Itu kan peristiwa pewahyuan dirinya. Gitu loh. Dirinya. Siapa yang tahu kalau nggak Bunda Maria bercerita? Ayo. Ya. Kisah tentang kanak-kanak Yesus itu. Pasti Bunda Maria men-sharingkan pengalaman itu. Diketahui oleh para rasul. Sehingga Lukas dan Matius menuliskan itu. Yesus digoda di padang gurun. Itu kan hanya Yesus yang tahu, gak ada saksi. Maria juga gak ada saksi. Nah, Yesus pun menceritakan pengalaman digoda kepada para rasul. Nah, jadi selama 40 hari itu masa Paskah itu masa formasio of faith of para rasul. Sehingga lalu kemudian sekarang ini dalam hari-hari ini, yaitu dari kenaikan Tuhan. Jadi ketika Yesus sampai naik ke surga, dia bilang, aku tugasku sudah selesai. Aku telah mendidik kamu, mengajar kamu, dan aku sekarang berada kembali ke sebelah kanan Bapa. Apa arti apakah sebelah kanan atau kiri? Bukan maksudnya itu. Sebelah kanan itu artinya Yesus diberi karunia otoritas oleh Bapa. Kuasa Allah ada dalam diri Yesus. Tetapi Yesus yang ada di sebelah kanan itu juga pada saat yang sama hadir di dalam diri kita. Maka jangan lihat ke atas, para Rasulullah. Di dalam hati bekerjalah di sini. Jadi aspek ilahinya Yesus ada di atas, tapi aspek manusiawi Yesus ada di bawah bersama kita. Wah, itulah luar biasanya. Ya. Nah, kemudian dari ini kita menunggu peristiwa Pentakosta. Para rasul bernovena, ya, sampai hari Minggu depan mereka mendengarkan para rasul dan Bunda Maria mendapat karunia Roh Kudus, bersama-sama menanti novena. Padahal Bunda Maria juga sudah mempelai Roh Kudus pada waktu itu, dia sudah menerima Roh Kudus, tapi bersama para rasul.
mereka mendapatkan Pentakosta. Ya, 50 hari. Jadi para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada bagian ini saya hanya mengatakan bahwa kemuliaan kita itu, hidup kita tuh begitu mulia, begitu luhur. Ya. Anak Allah lalu diberi kesempatan, maka itulah ketika kita anak Allah, maka kita wajib memberi kesaksian, mewartakan kepada orang. Wajib juga bersatu satu sama lain. Dan Kristus tahu bahwa akan ada banyak perpisahan, akan banyak perpecahan. Dan jelas sekarang bagi mereka yang percaya pada Yesus, berapa agama, berapa gereja. Ya. Kita berusaha untuk bersatu. Tidak selalu berarti uniformitas semua di bawah paus, nggak usah. Tapi hati kita itu hati yang bersama-sama. Ya. Tidak harus mengecam agama A, B, dan C, atau terutama dalam agama Kristen Katolik, Protestan, Pentakosta, whatever lah. Sudahlah, nggak apa-apa. Ya. Jadi para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kenapa Yesus mengatakan kalian berseperti saya dan Bapa adalah satu? Keakraban, kemesraan, kedekatan. Maka ketika kita bersatu dengan Bapa, tidak mungkin tidak kita harus bersatu dengan sesama. Nggak mungkin. Itu mandat yang nggak boleh dipertanyakan lagi. Cintailah Allah dengan segala kekuatanmu, dengan segala kelimpahanmu, dengan segala kehebatanmu. Dan cintailah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi itu saudaraku yang terkasih. Ya. Mari kita di saat-saat sekarang ini, besok kita merayakan sekali lagi kemuliaan yang kau berikan kepadaku sudah kuberikan kepada mereka. Supaya mereka bersatu seperti kita adalah satu. Maka mari kita berdoa supaya umat Kristen tidak saling menjelekkan, tidak saling menjegal. Tapi bersyukur apapun pilihan kalian, silahkan. Kita bersama-sama mencari dan mengenal Kristus. Sejauh kita mampu, sejauh kita bisa dengan lembaga-lembaga yang kita miliki dan dimiliki. Tapi semua harus belajar ya, mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Semoga sabda Yesus ini menguatkan kita. Maka rema yang hari ini saya ingin Anda semua jalankan dan saya juga jalankan adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sudi diam di dalam hatiku. Sekali lagi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sudi tinggal atau diam dalam diriku. Bapa, Putra, dan Roh Kudus sudi tinggal diam dalam diriku. Bapa, Putra, dan Roh Kudus bersedia atau sudi tinggal dalam diriku. Kita ulangi terus. Pelan-pelan kita resapkan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus sudi tinggal dalam diriku. Sehingga saya dikuatkan terus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus sudilah tinggal dalam diriku yang lemah dan berdosa ini. Jalankan itu. 1 kali putaran rosario atau 2 kali terserah. Supaya kita merasakan kehadiran Tuhan dalam diriku. Rema itu, saudaraku, mari kita mohonkan rahmat supaya waktu-waktu tersisa ini Tuhan berkenan hadir, tinggal, merasakan, menemukan roh. Sehingga kita bersemangat, bergairah untuk mencari Tuhan, membaca kitab suci, merenungkan sabda Allah, berdoa rosario. Dengan sungguh-sungguh supaya kita mengalami Tuhan yang hidup, yang mengubah hidup kita. Bapa di surga, puji syukur Engkau telah memberikan kemuliaan yang besar kepada kami. Begitu besar. Sehingga Engkau bersedia datang kepada kami dalam hati kami yang berdosa dan lemah ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal dalam hati kami. Curahkanlah rahmat kehadiran-Mu sehingga kami selalu bersedia mencari kebenaran dan melakukan kebenaran dalam hidup kami. Berkatilah kami ya Bapa. Dan semoga mereka-mereka yang sakit menderita, Kau sembuhkan berkat darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus. Berkatilah anakmu ini Bapa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.